Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama Mas Inu di sini. Hari ini seperti biasa ada pertanyaan dari teman-teman yang minta untuk dijawab. Saya bacakan ya. Oke ya, malam Mas, maaf ganggu banget malam-malam. Saya sekitar jam 8.30 latihan ritme balik. Selesai latihan saya ngantuk dan langsung mau tidur. Tapi saat tidur, nafasnya terhenti dan saya terbangun dan mengambil nafas panjang. Nafas saya tidak otomatis, harus secara sadar ngambil napas. Saya coba alihkan perhatian ke nonton, tapi tetap saya harus secara sadar bernapas. Saya coba rileks lagi, tempat tertidur, tapi kemudian hal yang sama terulang. Saya terbangun untuk bernapas panjang, dan sampai sekarang mata menjadi terang. Mohon dibantu. Nah, jadi memang yang kendalanya adalah dia tidur, kemudian napas terhenti, dan setelah itu terbangun, dan napasnya menjadi manual. Jadi secara sadar dia harus ngambil napas. Secara sadar harus ngambil napas. Jadi tarik buang itu tidak terjadi secara otomatis. Nah, pertanyaannya adalah, itu menjadikan ketakutan bagi yang bersangkutan. Nah, maka sering saya bilang berkali-kali ini ya, ini konsep dasar dan olah nafas. Pertama, sistem respirasi tubuh manusia dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Gampangnya begitu. Jadi sistem pernapasan kita nih dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Namanya otonom berarti otomatis lah gampangnya begitu. Jadi kita nggak usah mikir, itu terjadi dengan sendirinya. Tarik buangnya terjadi dengan sendirinya. Nah, kalau saya kasih ilustrasi, itu seperti ilustrasinya mobil. Mobil metik sama mobil manual. Kalau mobil metik, berarti semua fungsi gas remnya, gampangnya begitu ya, itu dikendalikan oleh ininya, apa namanya, CPU-nya lah. Katakanlah sama komputer, gampangnya begitu. Ya kan? Koplingnya lah dikendalikan sama komputer. Nah, kalau misalnya mobil manual, maka koplingnya, gas remnya itu dikendalikan oleh si supir. Nah, masalahnya, kalau kita nggak pernah latihan olah nafas, maka kita tidak pernah di dalam hidup menyengaja dengan sering berkali-kali untuk mengubah dari matic menjadi manual. Nah, maka berkali-kali saya bilang kepada teman-teman yang belajar nafas ritme bahwa nafas ritme itu latihan untuk kita menjadi supir manual terhadap nafas kita. Jadi kita belajar untuk menjadi supir manual terhadap nafas kita sendiri. Contoh ya, contoh. Jadi ketika seorang itu tarik 5, buang 5. Tarik 5, buang 5. Maka dia menjadi supir manual dengan laju pernapasan sebanyak 10 kali per menit, 6 kali per menit, selama misalnya 1 jam. Normalnya orang bernapas itu kan 15 kali per menit. Jadi mode otomatisnya itu antara 12 sampai 15. Itu mode otomatisnya. Jadi kita nggak apa-ngapain itu 12 sampai 15 kali rata-rata napas kita itu setiap menitnya. Jadi kalau 1 jam, anggaplah 15 dikali 60, berarti 900 napas dalam 1 jam. Itu otomatis, rata-rata sekitar segitu. Nah, ketika kita menjadi manual, dengan tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, maka laju pernapasannya 6 kali, berarti dalam 1 jam, 6 dikali 60, sama dengan 360. Jadi supir itu belajar untuk memanualkan napas. Dari yang semula 900 kali per jam, menjadi 360 kali per jam. Tuh, jadi dimanualkan. Nah, kalau dia setiap hari sering latihan seperti itu, setiap hari dia sering latihan 55 1 jam, besoknya 55 lagi 1 jam, besoknya 55 lagi 1 jam, besoknya 55 lagi 1 jam, maka otaknya mulai belajar untuk bisa switch dari matic ke manual, dari manual ke matic. Mulai belajar bisa switch, karena selama ini kita nggak pernah dilatih, ya kan? Pembelajaran itu berarti kan latihan, berarti latihan. Ya sama halnya ketika kita bicara mengenai sumber energi. Sumber energi badan kita ada glukosa, ada keton. Tapi kalau orang nggak pernah puasa, orang nggak pernah olahraga yang intensif gitu kan, maka
tubuhnya tidak pernah belajar untuk switch dari glukosa ke keton atau dari keton ke glukosa, ya kan? Nah sama aja, kalau kita nggak pernah belajar ilmu pernapasan, maka kita nggak pernah belajar cara memanualkan napas kita, sehingga dikenali oleh otak kita sebagai sesuatu yang biasa saja, bukan sesuatu yang menakutkan atau bukan sesuatu yang membuat jadi ngeri begitu. Nah pada kasus peserta yang tadi saya ceritakan di depan ini, screenshotnya pada situ, nah itu kelihatan bahwa dia jadi panik, jadi takut, karena selama ini napasnya selalu otomatis, tiba-tiba dia ngerasa sistem saraf otonomnya tidak bisa berlakukan fungsinya. Maka dia harus tarik napasnya sangat manual. Tarik manual, buang manual. Tarik manual, buang manual. Ya kan? Nah, karena nggak pernah dilatih sama sekali mengenai ritme-ritme napas secara manual, maka jadi panik, jadi cemas, jadi takut dengan sendirinya. Dicoba dialihkan segala macam, tetap rasanya itu harus manual. Nah, jadi saya cerita pengalaman. Jadi ketika dulu saya kena COVID itu, nyaris dalam 24 jam itu, saya banyak memanualkan napas. Dalam arti latihan olah napas. Nah, ketika ada situasi yang mengancam, yang membuat tiba-tiba saya merasa ada kondisi yang napasnya jadi manual, saya tidak panik. Kenapa? Pada saat itu, saya langsung switch menjadi seorang supir manual. Dan biasa saja. Jadi ketika manual, ya saya ikuti saja. Dengan sadar, tarik, buang. Dengan sadar, ya. Tarik, buang manual. Saya biarkan aja ikuti. Kenapa? Karena buat saya, memanualkan ritme napas itu bukan sesuatu yang mencemaskan, bukan sesuatu yang menakutkan gitu kan, bukan sesuatu yang membuat jadi ngeri begitu. Itu hal yang biasa. Maka segera otak saya beradaptasi. Jadi proses napas yang jadi manual itu ya, yang secara sadar dilakukan tidak oleh saraf otonomnya, tidak membuatnya jadi cemas, tidak membuatnya jadi khawatir. Ya biasa aja. Kenapa? Ya karena saya bertahun-tahun every single day saya latihan ritme 55 biasanya 30 menit sampai 60 menit. Saya latihan ritme 99 biasanya 30 menit sampai 60 menit. Every single day setiap hari bertahun-tahun. Jadi ketika switch gitu ya udah biasa aja, nggak ada masalah. Nah ini salah satu manfaat dari kenapa kita latihan napas ritme. Ya, ini berlatih menjadi seorang supir manual. Ketika tiba Anda harus menggunakan mobil manual, tidak panik, tidak kagok, ya kan? Yang selama ini pakai matic, tiba-tiba jadi manual kan biasanya kagok, takut, cemas. Nah kalau tidak terbiasa, enggak. Maka saya kasih tahu, latihan terus mobil ini, akhirnya peserta ini terbantukan. Dan akhirnya jadi mau untuk belajar ilmu pernapasan. Ya kadang memang begini, ada dalam situasi di mana eh, saya nanti munculkan gambarnya di layar. Jadi gambarnya itulah ada orang yang sepeda, lalu di belakang ada beruang yang lagi ngejar. Lalu ada kalimat di atasnya. Kira-kira bagaimana begini? Jika Anda sulit untuk menemukan motivasi, motivasi untuk melakukan perubahan, gitu kan? Motivasi untuk sehat atau motivasi untuk belajar olah nafas, maka suatu saat motivasi itu akan mengejar Anda. Akan ada penyebab yang membuat Anda harus belajar yang kayak gitu. Iya, ini menarik sekali. Nah, jadi akhirnya dengan kejadian tadi, teman saya mau belajar pernapasan, mau latihan pernapasan, dan hasilnya jadi enak. Nah, itulah. Maka, sekelumit pengalaman ini mudah-mudahan dapat menyemangati kita untuk latihan pernapasan secara logis, berlatih untuk menjadi supir manual, berlatih untuk menjadi supir manual yang bisa mengendalikan kondisi metik nantinya. Dan ketika dalam situasi hidup mati, situasi yang mengancam nyawa, maka proses perpindahan dari metik ke manual ini tidak membuat kita cemas, tidak membuat kita takut dan khawatir, membuat kita tetap tenang seperti biasa, aman-aman, baik-baik saja. Kita punya semacam stress resilient, ketahanan terhadap stres. Nah, jadi jangan bosan untuk latihan pernapasan. Jangan bosan. Ojo bosan di bulan balen. Jangan bosan diulang-ulang. Untuk hal yang sederhana, seperti 55 kelihatan sepele, jangan bosan diulang-ulang. Lalu perlahan pelajari pengetahuan-pengetahuan.
Di YouTube saya tuh puluhan, ratusan videonya banyak sekali. Tonton, baca, dengarkan. Anda ada rezeki dengan membantu pengembangan kelas-kelas UMG, ikut kelas-kelas berbayar. Dari mulai yang segmentasinya free, gratis 100% di YouTube, ada yang donasi bebas yang tidak memberatkan, ada yang range sangat murah, terus sampai bertahap dengan segala macam segmentasi. Maka kuasai. Diri kita punya skill untuk menjadi seorang supir manual atau supir metik terhadap sistem respirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang.